Ekonomi syariah di Indonesia terus berkembang pesat, tidak hanya sebagai sektor ekonomi alternatif, tapi juga sebagai pilar penting dalam mendukung perekonomian nasional. Untuk itu, Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya memperluas inklusi keuangan syariah yang penting untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan untuk semakin mengenalkan produk dan layanan jasa keuangan syariah. Telah hadir di studio CNN Indonesia Bapak Muhammad Ismail Riyadi, Kepala Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan OJK. Selamat pagi Pak Ismail. Selamat pagi Mas Yuda. Menarik sekali, tadi aku sudah baca sedikit data di bagian oleh pihak OJK dan Bapak. Sebenarnya kalau literasi sudah cukup besar, tapi inklusivitasnya tidak bertumbuh cukup signifikan Pak ya, dari 13%. Apa yang terjadi Pak sebenarnya? Sedikit mungkin menjabarkan ini Pak. Ya menarik Mas Yuda ya. Jadi data dari Survei Nasional Literasi Inklusi Keuangan yang memang di-arrange oleh BPS ya dan OJK, memang angka literasi untuk keuangan syariah itu masih di 43 ya. Sementara inklusinya menggunakannya itu di 13. Jadi kan gapnya masih cukup besar ya. Nah kalau kita compare coba dari sisi yang nasional, yang keseluruhan dari sektor, itu angka literasinya adalah 66. Jadi kan 66 dengan 43 jauh ya. Tetapi inklusinya sudah 80. Jadi artinya untuk keuangan syariah itu adalah orang lebih banyak yang tahu, karena kita menyebut literasi itu, melek keuangan itu dengan 5 parameter Mas. Yang pertama adalah pengetahuan, pemahaman, keyakinan, sikap dan perilaku. Jadi harus utuh melihat itu. Nah kalau begitu orang lebih banyak ya, 43% itu tahu tapi nggak gunain. Nah di sini memang PR-nya atau tantangan kita adalah pada saat inklusi menggunakan. Nah karenanya memang banyak upaya untuk mendorong. Sebenarnya penyebabnya apa gitu. Dan memang kita melihat dari sisi demand maupun supply. Kalau demand kan masyarakatnya sudah tahu, sudah pengen. Supply-nya bagaimana gitu. Nah kita memang paham bahwa sektor penyedia keuangan syariah atau industri keuangan syariah kita kan masih bertumbuh ya. Pertumbuhannya sudah cukup bagus, tapi memang beberapa tantangan adalah akses dan jaringannya harus lebih banyak, ya. Dan yang kedua mungkin menyangkut produk ya Mas. Ini tadi saya baca juga literasi di perdesaan itu 30,25%, inklusinya 10,20%. Kemudian kalau di perkotaan ini cukup besar, inklusinya 14,73%, pemahaman literasi 45,27%. Tetapi yang terjadi adalah mereka tidak memiliki accessibility ya Pak. Salah satunya mungkin perbankan syariah, infrastrukturnya, lalu apa paket-paket yang memang program-program syariah memang bisa dicapai dan digunakan oleh masyarakat. Bagaimana sejauh ini Indonesia bisa, sekarang saya baca menempati posisi ketiga sebagai negara ekonomi syariah di dunia. Itu kan harusnya memberikan signifikan pertumbuhan baik ya Pak? Ya, jadi memang potensinya besar. Kita bicara potensi adalah sangat besar. Paling tidak dari sisi umat Islam kita, itu 87% ya, itu umat Islam. Belum lagi semua ekosistem yang ada di keuangan syariah, misalnya sekolah Islam, pondok pesantren, itu jumlahnya ribuan, santri, pelajar juga banyak, kemudian UMKM kita juga banyak. Sehingga memang dari sisi aset dan yang ada dengan segala strategi yang dilakukan pemerintah bersama dengan kementerian lembaga termasuk OJK, memang alhamdulillah kita peringkat 3 untuk ekonomi ya di indikator global. Nah, tetapi memang PR-nya kembali, potensi ini harus kita dorong terus untuk bisa kita gunakan. Untuk sektor keuangan syariah misalnya, tadi saya sampaikan Mas, kita udah punya potensi untuk bisa menggrab banyak orang yang sudah mau, sudah tahu. Memang tantangannya kemudian adalah supply-nya ditambah. Nah kami di OJK banyak program untuk mendorong bersama dengan industri keuangan syariah, kira-kira biar nambah gitu, biar nambah. Yang pertama tentu saja dari sisi industri, kita dorong modalnya tambah. Ya, modalnya semakin tambah, semakin banyak nanti skalanya besar, sehingga cabangnya juga banyak. Tadi soal cabang misalkan, di data kami itu ada 1.200-an ya, 2.300-an layanan atau kantor cabang di perbankan. Tapi kalau kita lihat sebarannya Mas, sebarannya tidak merata ya Pak. Sumatera dan Jawa. Jadi Jawa itu 46%, 37% ada di Sumatera. Nah Indonesia luas Mas. Kita belum bicara tentang Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya. Yang mungkin atau saya yakin ya banyak peminat untuk bisa masuk syariah. Tetapi kan mungkin aksesibilitasnya masih kurang. Sehingga
banyak upaya yang dilakukan misalnya untuk mendekatkan dari sektor ini adalah misalkan dengan agen-agen. Yeah. Jadi branchless banking. Banknya tidak perlu hadir, tetapi agennya ada di desa-desa. Tadi dijemput bola langsung. ya Mas Yuda kan bilang di desa-desa ini banyak. Memang secara data nasionalnya Besar. literasi inklusi memang masih banyak di kota. Tapi survei terakhir menunjukkan dari penduduk desa maupun penduduk kota, dua-duanya naik, Mas. Jadi literasi dan inklusinya naik secara umum. Nah, untuk syariah memang kembali pemahamannya sudah bagus, upaya yang dilakukan dengan edukasi dan literasi dari semua KNEKS, KDEKS, kami di OJK dan seluruh kementerian melakukan, tapi memang kuncinya ini harus terus kita lakukan agar kesadaran itu berbuah untuk mau menggunakan gitu. Baik, Ya. Pak, ini yang menarik juga tadi saya sempat meriset ya Pak, mohon maaf kalau bisa dikoreksi. Yeah. Ada pernyataan terkait biaya dan persyaratan yang dianggap memberatkan masyarakat nih, terutama kalau mereka persyaratan awal untuk buka rekening, kemudian pembiayaan syariah, mengajukan pinjaman seperti itu lebih tinggi dibandingkan dengan konvensional ekonomi atau perbankan. Apakah ini salah satu kendala juga selain tadi infrastruktur dan juga accessibility masyarakat, Pak? Iya, kami bicara kalau dari sisi supply memang dari sisi industri, karena industri ini terus bertumbuh, ya, pertumbuhannya aset kita sudah 8% lebih, Mas. Di saat seperti krisis, perbankan syariah atau industri keuangan syariah punya kelebihan dibanding yang lain, punya keunikan, punya diferensiasi yang bagus. Nah, kembali ke soal produk dan mungkin juga layanan, kami sampaikan bahwa secara bertahap dengan upaya yang setelah dilakukan, sebenarnya sudah sama, Mas. Kita nggak boleh ada keraguan. Konvensional dan syariah sama. Sistemnya, keamanannya, produknya. Tetapi mungkin kalau dari sisi biaya, mungkin bisa jadi sedikit lebih beda dengan atau naik. Karena bisa jadi skala ekonominya, Mas. Ya, kita bisa bandingkan misalkan bank konvensional yang sudah memiliki aset yang sangat besar, katakanlah di atas 500 triliun. Kalau kita lihat aset keseluruhan itu mungkin hampir 10.000 triliun ya. Kemudian syariah masih kecil nih. Di perbankan misalnya ya masih kalau total itu sekitar 2.000-an triliun ya, 2.000 lebih. Artinya memang skala ekonominya. Dan itu yang membuat mungkin dari sisi cost-nya menjadi agak mahal. Tetapi yakinlah bahwa keunggulan-keunggulan dari syariah lebih baik. Misalnya pada saat kita krisis, Mas, bank syariah mungkin lebih bisa kuat ya. Karena kita misalnya di aspek pembiayaan, kita gunakan, Mas Yuda, misalkan mau beli rumah dengan KPR, ya kan? Kalau pembiayaannya adalah murabahah atau jual beli, maka sebenarnya kita tidak tergantung bunga. Karena bank akan membelikan rumah dan kemudian memberikan margin kepada kita sebagai nasabah, dan kemudian dibagi rata sampai dengan lunas. Nah, makanya kenapa nilai inklusivitas yang begini ini itu harus kita tonjolkan. Karena di beberapa daerah seperti di Bali, banyak pengusaha mau mengambil pembiayaan syariah. Ya. Jadi on top dari mungkin biaya sedikit berbeda, tetapi dari sisi long term dia ada kepastian. Karena cicilannya tetap. Tidak mengikuti bunga. Kalau misalnya lagi krisis dan kemudian suku bunga naik kan kita di KPR juga menjerit kalau konvensional. Nah mungkin di situ. Jadi artinya yakinlah bahwa sekarang bank syariah kita IT-nya juga sudah bagus. Memang kita harus menambah jumlah bank syariah yang besar seperti yang sekarang ada. Nah ini sedang dilakukan upaya-upaya di sisi regulasi untuk mendorong semakin banyak, semakin besar permodalan, penguatan modal. Saya mengutip sedikit dari Global Islamic Economy Indicator di 2004-2025, kita di peringkat ketiga dunia, Pak. Kalau kita melihat ini pencapaian kita cukup baik di antara pemain utama global seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan kenaikan peringkat ini Malaysia salah satunya juga mencerminkan penguatan struktur, kualitas, regulasi, dan kapasitas industri halal Indonesia salah satunya. Nah sebenarnya bagaimana kita bisa dengan positioning bagus ini, tapi di satu sisi market captive-nya masih kecil ya Pak ya, karena tadi ya keterbatasan infrastruktur, kemudian juga ada masih pemahaman yang kurang terkait dengan angkat kredit tadi ya Bapak kita bahas di awal. Lalu seperti apa Pak? Positioning kita ke depannya seperti apa? Saya ingin melihat agar kita tidak terlalu pesimis ya. Karena di dalam indikator Global Islamic tadi, economic indicator itu kan bukan hanya keseluruhan dari sektor ekonomi. Coba kalau kita lihat ya, dari data yang di Mas Yuda juga,
modest fashion kita itu nomor 1. Iya. Ya. Kemudian farmasi dan kosmetik kita nomor 1, kita tahulah Iya. kita sangat bagus. Halal food nomor 4. Kemudian media dan rekreasi seperti tourism itu mungkin kita sudah nomor 7. Iya. Tapi Islamic finance itu memang nomor 6 loh Mas. Nggak buruk-buruk amat. Iya, iya, iya. Tinggi itu dibanding Oke. sebelumnya. Nah, memang PR-nya kembali dari sisi demand kita dorong terus masyarakat Iya. untuk bisa meyakini ya dan memahami setiap aspek-aspek keuangan syariah. Oke. Nah, itu upaya yang sudah dilakukan melalui edukasi, literasi yang sangat banyak dan masif. Kalau di OJK itu kita dorong dengan program pemerintah yang namanya Gencarkan, Mas Yuda. Apa itu Pak? Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Jadi kita dorong seluruh industri untuk ikut mengedukasi karena itu kewajiban ya. Iya. Dan kita arahkan semua kabupaten dan daerah mana yang kurang. Kalau mungkin dulu ya, itu literasi banyak juga yang ada blank spot karena tidak dijangkau. Sekarang kita udah dorong nih, ayo semua kita keroyok ya gitu. Nah itu dari sisi demand, artinya edukasi naik. Dari sisi inklusi, mari kita dorongkan, dekatkan produk-produk yang ada dengan contoh niche market kita. Pesantren, komunitas muslim, pelajar dan santri, semuanya kita gunakan. Dan kita gunakan juga agen-agen yang ada, termasuk kita sebutnya adalah duta-duta keliterasi. Tapi di sisi lain, dari sisi supply memang kita harus dorong terus upaya untuk perbaikan pengembangan. Baik dari sisi tadi permodalan, yang kedua dari sisi produk. Ayo produknya kemudian bisa berbeda. Tadi Mas Yuda bilang produk kayaknya sama. Ayo kita cari uniqueness dari Bank Syariah. Bank Syariah itu punya banyak akad yang sebenarnya bisa memperkaya ya dan sesuai kebutuhan. Nah kemudian SDM dan IT kita dorong untuk yang sama Mas. Jadi ini proses yang terus berlanjut ya. Kalau Bapak lihat sendiri seperti apa sih negara-negara yang tadi kita sebutkan, Malaysia, Bahrain, Arab Saudi dalam mengembangkan ekonomi syariah yang bisa kita lihat sebagai strength point juga yang mereka tidak punya, dan kita bisa menggunakan strategi sendiri yang berbeda dan kita bisa melampaui daripada posisi ketiga ini karena kita populasi Islam cukup besar di dunia Pak. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Yang pertama memang masing-masing negara punya karakter yang berbeda ya dari sisi mungkin sistem kenegaraan dan politiknya. Tetapi memang di samping upaya yang dari sisi kemudahan di dalam investasinya, memang dibutuhkan beberapa hal yang ikut mendorong ya, khususnya dari pemerintah, political will, kemudian keserasian keragaman di dalam regulasi. Nah kalau dari sisi kita, tadi kalau ditanya apa kelebihannya, ya niche market kita gede Pak, kita besar. Jadi harus yakin bahwa dengan market yang besar ini sebenarnya keuangan syariah kita tuh masih bisa tumbuh banyak. Jadi saya tidak melihat ada pesimisme, tapi upaya-upaya ke depan memang harus itu. Kalau Saudi, kemudian Malaysia, kita tahu bahwa pangsanya sudah sangat besar. Kalau Saudi mungkin karena negara Islam ya. Betul, Pak. Tetapi kalau Malaysia dia sudah ada beberapa kebijakan untuk dari pemerintah untuk memberikan afirmatif kebijakan yang membuat dia bisa tumbuh cepat, baik dari sisi pajak dan sebagainya, insentif misalnya. Nah itu mungkin proses yang sedang kita lakukan dengan KNEKS sebenarnya sudah merupakan kemajuan loh Mas. Di negara lain mungkin belum ada yang ada yang belum, ada yang sudah ya. Tetapi Indonesia sudah punya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah. Mestinya nanti dengan kolaborator dari itu, dari sisi kebijakan, dari sisi program pengembangan, dari membangun ekosistemnya bisa lebih terorkestrasi. Saya rasa begitu Mas Yuda. Pak Ismail, ini terakhir ya, dalam 10 tahun ke depan nih, strategi apa bagi Indonesia yang realistis dan skenario-nya seperti apa sehingga ekonomi syariah Indonesia bisa bertumbuh, karena tadi banyak sekali ruang kita masih bisa eksplor dan masih bisa mendapatkan market terutama dengan populasi Islam Indonesia yang cukup besar ini Pak. Iya, kalau kita lihat Mas, roadmap-nya sudah ada. Jadi kalau Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah, kemudian OJK juga memilih roadmap yang sampai 2029. Misalnya kalau dari sisi inklusi yang gunakan itu ya, itu harus nambah 0,5 setiap tahun. Nah itu ada di dalam Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah. Nah ayo kita garap itu. Dan di situ ada beberapa program-program dan quick win yang harus dilakukan. Kemudian di sisi yang lain adalah tentu saja adalah
kita harus mendorong kualitas pemahaman tadi kembali, kualitas pemahaman dan penggunaan. Dan yang berikutnya regulasi-regulasi yang ada terkait. Kalau kami sektor jasa keuangan, mungkin di industri halal itu kan ada regulasi yang lain. Ya, kita bayangkan Mas, kalau misalkan secara ekosistem ini dilakukan, misalkan sebuah entitas Islam, misalkan rumah sakit, itu menggunakan rekeningnya syariah, kemudian suppliernya juga menggunakan syariah, kemudian itu jadi ekosistem, itu mestinya besar. Sehingga perlu harmonisasi beberapa kebijakan dan tentu saja sinergi dengan lembaga dan kementerian, baik itu regulasi, infrastruktur semuanya. Kita masih teruslah untuk melakukan berbagai upaya untuk mendorong ini lebih baik. Gitu Mas Yuda. Mbak Ismail, terima kasih sekali perbincangannya. Betapa peluang ekonomi syariah bisa tumbuh begitu besar, tidak hanya faktor populasi, tapi juga bagaimana peran sinergitas antara pemerintah, lembaga keuangan, dan juga semua pihak. Sinergitas akademika juga bisa membantu tidak hanya literasi, inklusivitas, tapi juga bagaimana mengimplementasikan ekonomi syariah ini menjadi lebih mudah aksesibilitas bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapak untuk perbincangannya, sayang sekali waktu yang terbatas. Iya, makasih, moga-moga memenuhi semuanya. Terima kasih untuk waktunya Bapak.